Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Said Debahta. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Video ini adalah dokumentasi tentang bagaimana caranya mengkonfigurasi OBS Studio khususnya untuk audionya. Nah, kita ketahui bersama bahwa terkadang ketika pertama kali menggunakan OBS Studio, masalah yang paling sering muncul pada saat kita melakukan rekaman adalah noise. Dan penyebab noise ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa disebabkan karena mic yang kita gunakan, atau bisa juga disebabkan karena lingkungan di sekitar kita. Nah, saya sempat mencari-cari di YouTube, di internet, tentang bagaimana caranya menghilangkan atau mengurangi noise pada saat kita melakukan rekaman menggunakan OBS Studio. Namun cara-cara yang saya temukan kebanyakan terpisah-pisah. Ada yang menyarankan untuk menggunakan noise gate, ada yang menggunakan noise suppression, kemudian ada juga menggunakan EQ, dan masih banyak lagi. Setelah mempelajari filter-filter yang dijelaskan tersebut, terutama referensi yang digunakan adalah dari OBS wiki itu sendiri, di mana di dalam wiki tersebut terdapat penjelasan tentang fungsi dan bagaimana cara menggunakan atau mengkonfigurasi filter-filter audio yang disediakan oleh OBS. Ada filter yang dikenal dengan nama noise gate, ada juga filter yang dikenal dengan nama noise suppression, ada juga filter yang dikenal dengan nama expander, dan berbagai macam filter yang lain. Muncul pertanyaan di benak saya bahwa filter yang mana yang cocok yang saya gunakan untuk saya pribadi, menyesuaikan dengan mic dan lingkungan di mana saya melakukan rekaman. Nah, maka untuk itulah saya buat video ini sebagai dokumentasi tentang bagaimana caranya mengkonfigurasi filter audio pada aplikasi OBS Studio dengan mikrofon yang saya gunakan, yaitu Samson Meteor Mic yang menggunakan USB. Kemudian lingkungan sekitar yang cukup bisa dikatakan noise karena berdekatan dengan perumahan, dan tidak ada noise reduction sama sekali di ruangan yang dipasang untuk mengurangi suara dari sekitar lingkungan. Perlengkapan yang saya gunakan di sini untuk mengurangi noise adalah dengan menggunakan OBS filter itu sendiri, ditambah dengan satu lagi filter yang merupakan bawaan dari aplikasi Reaper. Nah, nanti saya sertakan linknya di description untuk mendownload aplikasi tersebut. Oke, langsung saja ke noise-nya. Jadi pertama mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu yang saya maksud dengan noise itu yang seperti apa. Kemudian setelah itu kita mengenali karakteristik dari noise tersebut. Kemudian kita menentukan audio filter apa yang paling cocok digunakan untuk karakteristik noise yang dimaksud. Nah, jadi setiap noise, kalau saya simpulkan dari beberapa video tutorial yang dijelaskan dan coba-coba yang saya lakukan, ternyata ada dua bentuk dari noise. Yang pertama adalah noise yang statis. Noise yang statis ini maksudnya adalah bunyi noise-nya itu continue, selalu sama dari pertama sampai akhir. Seperti misalnya noise yang disebabkan oleh kipas laptop atau kipas komputer atau AC. Sementara noise yang dinamis ini adalah noise yang kadang muncul, kadang tidak, seperti suara burung atau misalnya suara orang di samping di lingkungan kita, atau mungkin suara-suara yang lain yang tidak kontinu, tidak berkelanjutan. Nah, saya dengarkan saja yang saya maksud dengan
noise yang statis dan noise yang dinamis. Jadi ini yang saya maksud dengan noise statis. Noise ini terjadi disebabkan oleh kipas dari laptop saya. Oke. Jadi yang saya maksud dengan noise statis karena mulai dari awal sampai seterusnya dia berkelanjutan, noise-nya selalu sama. Nah, itulah sebabnya kenapa saya menyimpulkannya bahwa ini adalah noise statis. Sementara noise yang dinamis seperti apa? Nah, seperti ini noise yang dinamis. Maksudnya noise-nya itu kadang muncul, kadang tidak, seperti suara klik, kemudian suara ketikan keyboard, suara kursi ketika kita bergerak, atau mungkin suara napas yang secara tidak sengaja pada saat kita berbicara suara tersebut tertangkap oleh mikrofon yang kita gunakan. Nah, jadi ada dua noise yang nanti akan kita coba untuk hilangkan menggunakan filter audio yang disediakan oleh OBS Studio sama filter yang disediakan oleh Replug. Nah, pertama mungkin saya akan menghapus terlebih dahulu yang saya gunakan saat ini. Karena pada saat ini saya menggunakan 4 filter, yaitu noise gate, gain, reverb, kemudian ini reverb, ini dari plugin aplikasi Reaper, kemudian re-EQ juga plugin dari aplikasi Reaper. Jadi ada 2 plugin atau 2 filter yang saya gunakan yang diambil dari aplikasi Reaper. Kemudian 2 plugin yang di bawah ini adalah bawaan dari OBS Studio itu sendiri. Saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, pada saat saya menghapus filter ini, bisa kita dengar bahwa terdapat perbedaan pada saat saya menggunakan filter, di mana sebelum saya menghapus filter tersebut dan pada saat setelah saya menghapus filter tersebut. Nah, jadi yang pertama yang nanti akan kita coba untuk hilangkan adalah noise statis tadi yang disebabkan oleh fan atau disebabkan oleh kipas laptop saya. Filter yang nanti akan kita gunakan untuk mengurangi noise statis adalah reverb. Jadi yang pertama akan kita tambahkan adalah reverb. Nah, cara untuk menambahkan filternya kita tinggal klik di roda gigi ini, kemudian klik filters. Selanjutnya kita klik tombol tambah. Kemudian tentunya VST plugin ini bisa terlihat atau bisa muncul setelah kita menginstal aplikasi Replug tadi. Jadi nanti akan saya sertakan di bawah di deskripsi. Selanjutnya kita akan berikan nama. Di sini akan saya masukkan reverb. Selanjutnya saya tekan enter. Nah, kemudian setelah ditambahkan, kita juga harus memilih di bagian ini, memilih filter yang namanya itu tertulis reverb standalone. Nah, setelah terpilih, kemudian kita klik open plugin interface.
Nah, seperti ini tampilan dari plugin-nya atau tampilan dari filter audio reverb. Yang paling penting kita perhatikan di bagian bawah sini. Ketika saya tidak berbicara, mic masih tetap menangkap suara statis yang dihasilkan oleh kipas laptop yang saya gunakan. Nah, filter reverb ini kita bisa gunakan untuk mengenali pola dari suara tersebut. Kemudian secara otomatis filter ini juga akan menghapus atau mengabaikan frekuensi dari pola suara kipas tadi. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita tinggal pilih di bagian mode, kemudian kita pilih subtract. Nah, nanti pada saat pilih subtract akan muncul pilihan di sini yang dimana pilihan checkbox tersebut kita centang beberapa detik agar supaya filter audio reverb ini membuat pola dari noise kipas tersebut. Jadi saya akan memilih subtract, tapi setelah saya pilih subtract suara saya tidak akan kedengaran. Jadi perhatikan baik-baik apa yang saya lakukan. Nah, oke, jadi seperti itu caranya. Kita klik centang ini beberapa detik, kemudian kita lepaskan lagi centangnya agar supaya reverb-nya menyimpan pola yang tadi kita sudah buat. Nah, jadi seperti itu cara kita menggunakan reverb untuk menghapus suara statis yang disebabkan oleh kipas. Namun saya lupa di sini ada trik yang harus kita lakukan agar supaya hasil yang didapatkan dari pada saat setelah kita membuat filter menggunakan reverb ini hasilnya itu baik adalah dengan menambahkan gain terlebih dahulu. Jadi saya akan ulangi caranya. Saya akan hapus atau saya tidak perlu hapus reverbnya, tetap seperti ini. Nanti saya akan reset. Saya akan reset kembali agar supaya kita akan ulangi cara untuk membuat polanya itu, pola noise-nya dari awal. Nah, pertama saya harus tambahkan gain terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menaikkan volume dari mic yang saya gunakan. Jadi saya akan naikkan sampai di 15 desibel sini. Nanti kita akan lihat status dari hasil tangkapan mic di bawah di sini. Oke. Saya rasa di sini sudah cukup. Nah, kemudian setelah atau saya turunkan sedikit ke 14 desibel di sini. Kemudian selanjutnya kita lakukan cara yang sama seperti sebelumnya, di mana kita membuat pola dari noise yang dihasilkan oleh kipas. Tujuan dari
menaikkan suaranya agar supaya pada saat kita merekam nanti, karena kalau kita membuat pola suara kemudian kita menambahkan gainnya di belakang, maka tentu noise-nya tadi itu akan meningkat dan hasil tangkapan dari mic atau hasil filter olahan dari reverb itu akan tetap memunculkan noise yang tadi sudah dinaikkan volumenya. Jadi kita harus naikkan volume terlebih dahulu kemudian membuat polanya. Nah, saya akan ulangi caranya. Oke. Jadi kemudian setelah selesai, saya turunkan sedikit gainnya ke 12 atau 1150 agar supaya hasil yang didapatkan juga lebih jelas. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita menambahkan gain dan reverb, di mana gain ini untuk meningkatkan volume atau meningkatkan sensitivitas dari mic-nya dalam menangkap suara. Jadi semakin sensitif mic-nya dalam menangkap suara. Kemudian reverb digunakan untuk menghilangkan noise statis yang disebabkan oleh kipas. Nah, selanjutnya ketika saya mengklik, misalnya seperti ini, kemudian ketika saya mengetik, pasti akan terdengar suara ketikan keyboard dan suara klik yang saya lakukan tersebut. Nah, ini yang saya sebut dengan noise dinamis, di mana noise ini tidak berkelanjutan. Jadi kita tidak bisa menggunakan reverb untuk menghilangkan noise tersebut. Nah, khusus untuk noise dengan karakteristik dinamis ini, kita harus menggunakan filter bawaan dari OBS Studio itu sendiri. Namanya itu noise gate. Jadi saya akan klik OK. Kemudian selanjutnya saya matikan terlebih dahulu, karena jika saya aktifkan noise gate-nya maka akan berpengaruh terhadap suara yang ditangkap oleh mic. Jadi saya akan posisikan noise gate ini di atasnya gain. Alasannya karena saya menginginkan noise gate akan bekerja terlebih dahulu untuk menghapus noise, kemudian yang terakhir baru gain bekerja untuk meningkatkan volumenya. Kemudian yang penting juga diperhatikan di noise gate adalah konfigurasi ini, konfigurasi close threshold, open threshold, attack time, hold time, sama release time. Untuk attack time, hold time, dan release time kita biarkan saya secara default, atau mungkin nanti kita akan turunkan sedikit. Namun yang paling penting adalah dua ini, close threshold sama open threshold. Nah, saya akan aktifkan noise gate-nya supaya kalian bisa dengar perubahan. Jadi mungkin kalian tidak akan atau mungkin pada saat saya berbicara tadi, kalian mendengarkan suara yang terputus-putus, atau mungkin kalian tidak mendengarkan suara sama sekali. Yang paling penting diperhatikan di sini pada noise gate ini adalah konfigurasi close threshold, open threshold, attack time, hold time, sama release time. Namun untuk release time, hold time, sama attack time kita biarkan secara default yang diberikan oleh
OBS Studio. Namun nanti akan saya jelaskan apa maksud dari attack time, hold time, sama release time. Sebelumnya saya harus jelaskan terlebih dahulu apa maksud dari noise gate, apa fungsinya, kemudian apa maksud dari dua pengaturan ini, close threshold dan open threshold. Nah, pertama, fungsi dari noise gate adalah sebagai pintu suara. Jadi jika diartikan noise gate adalah pintu suara yang dimana kalau kita perhatikan di sini ada close threshold sama open threshold. Maksudnya ketika noise gate ini digunakan, maka filter noise gate ini akan melihat dua konfigurasi ini, close threshold sama open threshold. Jika suara yang ditangkap oleh mic di bawah min 32 desibel, maka aplikasi OBS ini akan mengabaikan atau tidak menangkap, tidak merekam suara yang di bawah 32 desibel ini. Jadi sederhananya kita bisa katakan bahwa konfigurasi threshold ini adalah untuk membatasi sampai di berapa desibel suara itu akan dibiarkan dan tidak ditangkap oleh mic. Jadi misalnya di sini saya akan contohkan, saya akan aktifkan terlebih dahulu. Kemudian saya turunkan close threshold dan open thresholdnya. Nah, tadi suara yang akan kita hilangkan menggunakan noise gate ini adalah suara atau noise dinamis, dimana seperti klik mouse, kemudian ketikkan keyboard, dan kemudian dan noise lainnya yang karakteristik dari noise-nya itu tidak berkelanjutan. Agar kita bisa mengatur close threshold dan open threshold ini secara benar, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu di berapa desibel noise yang ingin kita hilangkan tersebut masih tertangkap oleh mic. Misalnya di sini saya akan klik, kemudian perhatikan di bagian bar ini sampai di berapa desibel yang tertangkap oleh mic pada saat saya klik. Nah, jika diperhatikan noise-nya itu di antara 45 sampai 40, kadang naik di antara min 40 sampai min 35 desibel. Nah, artinya kita harus menyetel close threshold-nya ini di antara min 35 sampai min 30. Jadi di bawah ini, saya katakan di bawah karena ini nilainya min 60, min 55, di mana nilai negatif sehingga dia lebih kecil dari 0 dan min 6, min 10, min 15 dan seterusnya. Jadi suara di bawah min 40 sama min 35 ini akan diabaikan saja oleh aplikasi OBS Studio ini dan tidak ditangkap sama sekali atau tidak direkam sama sekali. Nah, saya akan menyetel close threshold-nya ke 36. Saya akan coba ke min 36. Oke, kemudian selanjutnya selain close threshold yang perlu kita atur juga adalah open threshold. Nah, fungsi dari open threshold ini adalah kebalikan dari close threshold. Jadi kalau close threshold adalah suara di bawah min 36 akan dibiarkan, sementara open threshold ini adalah suara di atas 32 desibel akan ditangkap atau direkam oleh mic. Nah, sekarang saya akan klik. Saya akan klik dan setelah saya klik ternyata sudah hilang suara dari mouse yang disebabkan oleh klik tersebut. Nah, jadi itu fungsi dari noise gate.
Jadi sampai di sini untuk konfigurasi OBS Studio. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.